Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridhonya lah kami dapat menyelesaikan makalah kami yang berjudul Tahsin Al-Quran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Diah Mukminatul Hasimi ME.SY. Ada itu kelompok 8. Yang pertama ada Restika Permatasari, yang kedua Rafida Ayuningsi, yang ketiga Rona Deviana, yang keempat Salsabila Dwi Saputri, yang kelima Sarah Aryani, dan yang keenam Sofia Dwi Savitri. Selanjutnya, materi yang akan kami sampaikan yang pertama adalah pengertian tahsin Al-Quran, yang kedua manfaat tahsin Al-Quran, yang ketiga cara membaca Al-Quran, yang keempat kesalahan dalam membaca Al-Quran, dan yang kelima pokok-pokok ilmu tajwid. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Sofia Dwi Savitri. Kepada Sofia saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu pengertian tentang tahsin. Tahsin menurut bahasa berasal dari kata hasana yuhasinu, yang artinya membaguskan. Kata ini sering digunakan sebagai sinonim dari kata tajwid yang berasal dari kata jawada yujawidu apabila ditinjau dari segi bahasa. Oleh karena itu, pendefinisian tahsin menurut istilah disamakan dengan pendefinisian tajwid. Jadi, tahsin atau tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf-huruf Al-Quran dari tempat keluarnya dengan memberikan hak atau mustahaknya, atau dengan kata lain menyempurnakan semua hal yang berkaitan dengan kesempurnaan pengucapan huruf-huruf Al-Quran dari aspek sifat-sifatnya yang senantiasa melekat padanya dan menyempurnakan pengucapan hukum hubungan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya seperti izhar, idgham, dan ikhfa. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sarah Aryani. Kepada Sarah saya persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari tahsinul Quran. Manfaat dari tahsinul Quran adalah dapat merangsang hati untuk melakukan tadabbur atau perenungan ayat yang sedang dibaca. Hanya dengan tilawah yang baik dan suara yang baguslah, lantunan suara ayat-ayat Al-Quran menjadi indah, meresap dan menggerakkan pikiran si pembacanya. Sebaliknya, bacaan yang masih belum baik dan berantakan justru akan membuat keindahan Al-Quran menjadi hilang. Akibatnya tilawah Al-Quran pun menjadi mengembur. Inilah dampak negatif tilawah yang serampangan dan tanpa bimbingan seorang guru. Manfaat lain yang bisa kita dapat dari tahsinul Quran adalah dimasukkannya kita ke dalam golongan yang terhindar dari dosa. Dalam sebuah hadis Rasulullah menggemarkan kita untuk mampu membaca dengan tartil dan bagus. Dalam hadis sholih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim seperti yang tersebut dalam hadis Arabian Nawawiyah, beliau bersabda yang artinya akan dikatakan kepada ahli Quran pada hari kiamat, bacalah, naiklah ke atas surga dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu dulu pernah membacanya di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu di surga terdapat pada akhir ayat yang kamu baca. Itu tadi manfaat dari tahsinul Quran, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Salsabila Dwi Saputri. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salsabila Dwi Saputri. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Salsabila Dwi Saputri, yaitu cara membaca Al-Quran. Yang pertama adalah mengenal huruf hijaiyah. Langkah pertama membaca Al-Quran dengan benar yaitu memahami dan mengenal setiap huruf hijaiyah atau huruf ejaan bahasa Arab. Membiasakan diri untuk mengucapkan setiap huruf layaknya belajar huruf abjad A, B, C, D, E. Huruf hijaiyah terdapat 29 yaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, so, do, to, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam,
mim, nun, waw, ha, ya, hamzah. Untuk yang kedua, yaitu mengenal tanda baca. Setelah mengikuti langkah sebelumnya dan memahami cara baca setiap huruf dengan baik dan benar, selanjutnya adalah mengenal tanda baca, layaknya mempelajari huruf vokal A, I, U, E, O. Di dalam tanda baca tersebut ada, yaitu yang pertama fathah. Bacaan Al-Quran dengan bentuk garis horizontal berada di atas huruf hijaya. Fathah secara harfiah artinya membuka. Fathah melambangkan fonem A, contohnya fathah yang diikuti huruf alif, sukun, atau mati melambangkan fonem A yang dibaca panjang. Lalu ada kasroh, yaitu tanda baca Al-Quran dengan bentuk garis horizontal yang berada di bawah huruf hijaya. Kasroh melambangkan fonem I. Secara bahasa, kasroh artinya melanggar. Ketika huruf hijaya diberi harokat kasroh, maka berbunyi. Misal, ba yang diberi kasroh, maka akan dibaca bi. Huruf yang berharokat kasroh jika bertemu dengan huruf yang mati atau ya sukun melambangkan fonem I yang dibaca panjang. Selanjutnya ada domah. Domah merupakan tanda baca Al-Quran dengan bentuk mirip huruf waw kecil yang terletak di atas huruf hijaya. Domah melambangkan fonem U. Contoh huruf ba yang diberi domah maka akan dibaca bu. Huruf hijaya yang berharokat domah jika bertemu dengan huruf waw, sukun atau mati, maka akan melambangkan fonem U yang dibaca panjang. Kemudian ada sukun. Sukun adalah harokat, bentuknya bulat, kecil, tertulis di atas huruf hijaya. Harokat sukun melambangkan matinya suatu huruf. Contoh kata mat yang terdiri dari huruf min, harokat fathah sehingga menghasilkan bunyi ma. Lalu diikuti huruf dal yang berharokat sukun menghasilkan konsonan D sehingga dibaca mat. Cara membaca Al-Quran dengan benar untuk pemula selanjutnya yaitu mengenal bacaan tajwid. Ilmu tajwid perlu digunakan untuk mengetahui cara membunyikan huruf dan kalimat Al-Quran dengan baik dan benar. Ilmu tajwid terbagi menjadi beberapa jenis seperti bacaan yang mengandung samar-samar, mendengung, dan dibaca jelas. Layaknya belajar grammar dalam bahasa Inggris. Mengenal tajwid antara lain yaitu ikhfa, idgham bihunna, idgham bilahunna, bacaan izhar, iqlab, dan masih banyak lagi. Cara membaca Al-Quran dengan benar untuk pemula juga membutuhkan semangat yang rajin dan sungguh-sungguh. Ikhtiar istiqomah dalam menjaga kebiasaan mengaji setiap hari. Tidak perlu merasa takut dan tidak percaya diri jika masih terbata-bata. Baik, yang selanjutnya yaitu mengetahui isyarat harokat. Cara membaca Al-Quran terdapat banyak isyarat tanda baca. Contoh, mat arid li sukun dan mat wajib mutasil. Mat arid li sukun ialah ketika ada huruf mat bertemu salah satu huruf hijaya di akhir kalimat, maka cara membacanya harus dimatikan dahulu baru dipanjangkan. Sedangkan mat wajib mutasil ketika ada huruf mat bertemu dengan hamzah pada satu kata, cara membacanya harus panjang 5 harokat. Langkah berikutnya, kenali dan pelajari dengan seksama mengenai cara membaca Al-Quran, mana huruf yang panjang dan pendek. Bagi yang nafasnya belum kuat, biasanya satu hitungan nafas untuk satu huruf. Kenali beberapa huruf dengan harokat yang mengharuskan satu huruf dibaca 3 dan 5 ketukan hitungan nafas. Selanjutnya yaitu melatih membaca Al-Quran. Cara membaca Al-Quran dengan benar untuk pemula berikutnya dengan membiasakan diri melatih baca. Meski hanya sedikit, setidaknya setiap hari ada surat dan ayat yang dibaca. Seiring berjalannya waktu, juga akan terbiasa dengan jenis tajwid, qalqalah, dan menempatkan cara baca yang panjang atau pendek. Langkah selanjutnya, pastikan dimintai bimbingan oleh orang yang tepat, bisa dengan saudara, guru, dan lainnya. Minta bantuan mereka untuk mengkoreksi setiap bacaan. Semisal ingin belajar otodidak atau mandiri, bisa sambil mengikuti panduan di video YouTube yang terpercaya, dan tetap pastikan untuk meminta saran dan pendapat orang lain yang lebih paham dengan ilmu Al-Quran. Terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Roma Deviana. Pada Roma Deviana, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan dalam membaca Al-Quran.
Kesalahan jelas. 1. Lahnul jali. Lahnul jali salah dalam mengucapkan lafal sehingga merusak menurut teori baik merusak makna atau tidak, seperti berubah harokat atau hurufnya. Lahnul jali yang dapat mengubah makna ialah berubahnya huruf dengan huruf lain. Yang kedua, bergantinya suatu harokat dengan harokat lain. Contohnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Quran Surah Al-Fatihah ayat 7. Apabila lafal an'amta di huruf tanya dipatah, dibaca an'amtu, tanya dijadikan domah, maka domirnya menjadi anna, sehingga artinya akan menjadi, yaitu orang-orang yang telah aku anugerahkan nikmat kepada mereka. 3. Bertambahnya atau berkurangnya huruf, atau ziyadatu au nuqsanul huruf. Contohnya, an'amta dibaca anamta. Adapun lahnul jali yang tidak mengubah maknanya, contohnya lafal alhamdulillah dibaca alhamdulillahu, walaupun tidak merubah maknanya, tergolong lahnul jali yang haram, hukumnya dilakukan. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rifika Permatasari kepada rekan-rekan, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, kesalahan yang tersembunyi, yaitu lahnul khafi. Salah dalam pengucapan atau lafal sehingga dapat merusak teori bacaan tetapi tidak merusak makna ayat. Seperti meninggalkan guna, kurang panjang dalam membaca mat, membaca izhar pada lafaz yang seharusnya dibaca ikhfa. Contohnya, qul a'udzu birabbin nas, tidak dibaca guna. Su'al azab, kurang panjang dalam membaca mat. Watang sauna anfusakum, membaca izhar pada nun. Maka dalam membaca Al-Quran harus terhindar dari kesalahan yang jelas, yaitu lahnul jalil, dan kesalahan yang tersembunyi, yaitu lahnul khafi, sehingga sesuai dengan perintah Allah yang telah menyuruh kita membaca Al-Quran dengan tartil. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rofida Ayuningsi kepada Rofida, saya persilakan. Pokok bahasan ilmu tajwid. Yang pertama, makhrijul huruf, yaitu tentang tempat-tempat keluarnya huruf. Yang kedua, sifatul huruf, yaitu tentang sifat-sifat huruf. Yang ketiga, ahkamul huruf, yaitu tentang hukum-hukum yang lahir dari hubungan antar huruf. Yang keempat, ahkamul mad waqfi wal qasyir, yaitu tentang hukum-hukum memanjakan dan membedakan bacaan. Yang kelima, ahkamul waqfi wal ibtida, yaitu tentang hukum menghentikan dan memulai bacaan. Yang keenam, al-khatbul utsmani, yaitu tentang bentuk tulisan mushaf utsmani. Terima kasih kepada rekan-rekan saya atas penjelasan dari rekan-rekan sekalian. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan, yaitu tahsin adalah memperbaiki, meningkatkan, atau membaguskan bacaan Al-Quran. Manfaat mempelajari tahsin Al-Quran adalah untuk merangsang hati untuk melakukan tadabbur ayat yang sedang dibaca. Seorang muslim wajib membaca Al-Quran dengan baik dan benar, karena ketika sholat kita pasti membaca surat pendek dalam juz amal. Dalam membaca Al-Quran, ada beberapa kesalahan yang sering kita alami, baik yang kita sadari ataupun tidak. Misal, tidak konsisten dalam membaca huruf-huruf yang memiliki tanda panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.